Halo Scorpio, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat general love reading yang membacakan tentang kisah asmara percintaan kalian di periode bulan April tahun 2023. Seperti biasa, readingan akan saya mulai dari Scorpio yang couple berpasangan terlebih dahulu. Barusan akan saya masuk ke zodiak Scorpio yang single atau jomblo ya. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu zodiak Scorpio ya, ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua zodiak Scorpio yang ada di luaran sana. Oleh sebab itu, saya memohon ya kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu untuk menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu, karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Maka anggap saja sebagai entertain atau hiburan untuk diri kamu, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, kita mulai ya. Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Scorpio couple in period April 2023. Bagaimana hubungan asmara percintaan zodiak Scorpio yang berpasangan di periode April tahun 2023? Thank you. Oke. Mari kita sama-sama melihat di sini ada kartu The Magician ya. Magician ini bisa memiliki arti dan makna yang baik, tapi bisa memiliki arti dan makna yang tidak baik juga ya di sini. Kita lihat dulu tebaran kartu tarotnya ini lebih mengarah ke arah mana. Ini seperti biasa ada dua baris ya guys ya. Orang yang ada di atas atau orang yang ada di bawah ya. Jadi kamu cocokkan sendiri energi kamu ini lebih cocok untuk orang yang ada di atas atau lebih cocok untuk orang yang ada di bawah. Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di atas, berarti pasangan kamu ini orang yang ada di bawah. Begitu pula dengan sebaliknya ya. Oke. Ya, saya udah ngerti ya sekarang ya. Salah seorang terlalu posesif ya, ibaratnya suka gampang cemburuan di sini ya. Padahal pasangannya itu tidak apa-apa. Ngerti kan guys kan? Pasangannya itu tidak main gila di luaran sana kan. Tapi di sini ya, pacarnya tersebut selalu kayak overthinking ya. Zodiak yang terkoneksi ini senternya ada zodiak Gemini dan Virgo. Sedangkan untuk orang yang ada di atas ini ada zodiak Aries, Gemini dan Gemini. Untuk orang yang ada di bawah ada zodiak Virgo, Pisces dan zodiak Capricorn. Tapi jangan selalu berpatokkan kepada zodiak ya guys ya. Karena zodiak itu bisa jadi cuman energi aja atau karakteristik yang sedang dilakoni oleh seseorang ya. Oke. Karena satu orang juga bisa memiliki lebih dari satu zodiak ya di sini. Dan saya lihat di sini ya, Magician ini kan lebih mengarah ke arah manifestasi ya, saya lihat ya. Berusaha dengan sebaik mungkin ya. Oke, untuk mewujudkan segala sesuatu di dalam hubungan ini. Oke. Nah, sekarang untuk orang yang ada di atas, maksudnya manifestasi tersebut untuk orang yang ada di atas ini ada kartu di Emperor ya. Orang yang ada di atas ini berusaha untuk dewasa, berpikiran yang bijaksana di bulan April ini ya. Karena saya lihat orang yang ada di atas ini suka overthinking, suka netting ya kepada orang yang ada di bawah ini. Dikit-dikit suka gampang curigaan. Nanti kalau udah curigaan ya, pikirannya itu kan langsung menerawang ke hal-hal yang bukan-bukan. Kalau pasangannya itu main gila lah, atau kayak gimana lah, asal main tuduh aja kan, kayak orang yang paranoid gitu kan guys kan. Padahal pasangannya ini saya lihat ya, tidak main gila, saya lihat di bawah ini ya. Kadang-kadang pasangannya tersebut ya, ibaratnya kayak kewalahan ya, orang yang ada di bawah ini menghadapi tingkah posesif orang yang ada di atas ini. Jadi energi orang yang ada di atas bulan April ini ya, dia berusaha untuk menjadi seseorang yang dewasa, menjadi seseorang yang
bijaksana ya untuk menghadapi segala macam ya perasaan-perasaan negatif yang timbul kepada diri dia, negative thinking juga yang terjadi kepada diri dia. Dia berusaha untuk magician ya, ibaratnya kayak memanifestasikan, berusaha untuk mengendalikan dirinya sendiri. Ini ibaratnya ya seseorang yang berusaha untuk mengontrol ya, atau self control di sini ya, karena emperor ini kan juga bisa jadi controlling juga ya, pengaturan juga kan, mengontrol rasa negative thinking, selalu ibaratnya gampang curigaan, gampang berpikiran yang bukan-bukan, gampang cemburuan kepada orang yang ada di bawah ini. Karena saya lihat energi orang yang ada di atas ini agak sedikit posesif ya, agak sedikit kayak ya klingin gitu kan, kayak tergila-gila akan cinta gitu kan guys kan. Sehingga pasangannya itu kan, saya lihat orang yang ada di bawah ini kan, The Hermit ya, mungkin ini adalah energi orang yang sudah kewalahan ya menghadapi tingkah pasangannya yang agak sedikit posesif. Jadi bulan April ini ya, The Magician, untuk orang yang ada di bawah ini kan, bulannya untuk berkontemplasi ya. Oke, bulannya untuk me time. Mungkin orang yang ada di bawah ini memutuskan untuk jeda dulu lah ya, menghindari orang yang ada di atas dulu. Kalau tidak ya repot ya nantinya ya guys ya. Repotnya itu kan kayak udah kewalahan dia itu menghadapi orang yang ada di atas ini dengan segala tingkah yang gampang cemburuan, gampang curigaan ya kepada orang yang ada di bawah ini. Karena orang yang ada di bawah ini kan kadang-kadang dia juga merasa ya dunia dia itu udah terkekang oleh orang yang ada di atas ini kan. Selama menjalin hubungan dengan orang yang ada di atas, dia udah kayak sangat terkekang di penjara gitu kan. Sesekali ya dia butuh me time, menghindar dari orang yang ada di atas. Tapi bukan berarti orang yang ada di bawah ini ingin putus dengan orang yang ada di atas ya, karena ada kartu The World ya di sini dan Eight of Cups ya. Saya lihat orang yang ada di bawah lebih cenderung kayak menghindari dulu lah ya, biarkan orang yang ada di atas ini men-settle dulu, mengatasi ya sifat tabiatnya yang suka posesif tersebut terlebih dahulu ya. Karena ada kartu The World ya, kadang-kadang orang yang ada di bawah ini juga membutuhkan dunia dia sendiri juga, dimana dunia itu udah sempat pernah hilang akibat posesifnya orang yang ada di atas ini yang terlalu mengekang, terlalu gampang negative thinking, suka curigaan yang tidak-tidak kepada orang yang ada di bawah ini. Jadi inti-intinya kartu ini tidak buruk ya guys ya. Memang namanya posesif gitu kan, orang yang sudah terlalu mencintai itu hal yang biasa lah ya. Kalau bagi diri saya ya, bisa terjadi di dalam hubungan ini. Tapi kalau saya lihat di sini tidak ada tendensi ya, kalau misalnya antara dua belah pihak ini ada yang melakukan selingkuh atau melakukan kecurangan, tidak sneaky, tidak juga ya. Oke. Semua ini kan ibaratnya hanya permainan pikiran orang yang ada di atas saja. Ibaratnya orang yang ada di bawah ini kena imbasnya, merembet kepada orang yang ada di bawah ini, sehingga ikutan repot ya oleh tingkahnya orang yang ada di atas ini ya. Saya bisa merasakan lah ya, orang yang ada di bawah ini selama ini kan sudah cukup makan hati lah ya kepada orang yang ada di atas ini dengan tingkahnya yang suka gampang cemburuan kan. Dikit-dikit kan cemburunya itu kayak mengarah ke arah cemburu buta gitu kan guys kan. Oke. Jadi inti-intinya orang yang ada di bawah ini kan memutuskan untuk ya menghindar dulu dari orang yang ada di atas ini kan. Oke. Menghindar dulu supaya ya dia bisa bebas sendiri terlebih dahulu, tanpa perlu merasa terkekang, tanpa perlu makan hati gitu kan. Niat dia dan tujuan dia itu baik karena ada kartu The World dan Eight of Cups ya, dan kartu The Hermit di sini supaya orang yang ada di atas ini kan bisa introspeksi diri, bisa mengendalikan kadar cintanya kepada orang yang ada di bawah ini supaya jangan sampai terlalu berlebihan lah ya. Ngerti kan? Nah ini kan juga bagian dari sebuah manifestasi juga yang dilakukan oleh orang yang ada di bawah ini supaya orang yang ada di atas ini bisa berubah jadi bijaksana. Dan bulan April ini memang ada tampak ya ibaratnya kayak perkembangan dari orang yang ada di atas ini udah memang lebih dewasa ya dibandingkan sebelumnya. Tapi pikiran negatifnya tentang orang yang ada di bawah ini masih tetap ada. Kalau saya lihat sih hubungan ini tidak ada masalah ya guys ya. Hanya
permainan ya, permainan pikiran aja kan, terutama permainan pikiran dari orang yang ada di atas ini, kayak ya suka paranoid gitu kan. Padahal apa yang dia pikirkan tentang orang yang ada di bawah ini tidak benar adanya, ngerti kan? Oke, kita lihat di sini ada kartu Two of Wands lah ya. Oke, ini adalah zodiak Aries ya. Saran dan pesan untuk orang yang ada di atas ya, memang udah disuruh lebih dewasa dikit ya. Oke, lebih banyak belajar gimana cara mencintai dengan baik dan benar ya. Oke. Sorry, ini adalah Three of Wands ya, Aries ya. Oke, orang yang ada di atas ini, nah intinya juga belajar lah ya. Suruh dia kayak gimana lah ya, berpikiran yang positif ya. Memang jedah ini diperlukan untuk introspeksi diri ya. Memang ada baiknya orang yang ada di atas ini ditinggalkan terlebih dahulu ya. Maksudnya bukan diputuskan ya, dibiarkan terlebih dahulu supaya dia bisa menenangkan hati, pikiran, dan jiwanya yang mungkin aja suka diracuni oleh bisikan-bisikan iblis ya, yang membuatnya itu kan suka gampang parnoan, suka gampang kayak curigaan terus kan. Jadi belajarlah untuk dewasa lah ya, untuk orang yang ada di atas ini. Sedangkan saran pesan untuk orang yang ada di bawah, Three of Wands ya, sabar ya. Orang yang ada di atas ini pasti bakalan bisa berubah. Three of Wands ini adalah masalah waktu aja. Oke, tunggu aja perkembangannya ke depannya itu kayak gimana. Mungkin memakan waktu 1 bulan gitu kan. Jedahnya itu nggak perlu lama-lama ya guys ya. 1 bulan aja udah cukup, supaya orang yang ada di atas ini benar-benar bisa berubah. Jadi dituntut orang yang ada di bawah ini ya untuk sabar dulu ya. Kalau memang mau ambil waktu untuk me time, jaga-jaga jarak dari orang yang ada di atas, silakan ambil ya. Oke, nggak apa-apa toh. Nanti udah sampai pada waktunya, kalau orang yang ada di atas ini memang udah benar-benar berubah, silakan kembali lagi. Ngerti kan guys kan? Bukan disuruh untuk putus ya hubungan ini. Oke. Sabar, semua memakan proses ya. Apalagi untuk memperubahin sifat ya, atau tingkah seseorang itu kan memakan waktu kan. Jadi ditekankan kepada orang yang ada di bawah, sabar aja ya. Sabar ya. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk ya Scorpio yang couple. Sekarang kita masuk ke zodiak Scorpio yang single. Begini ya zodiak Scorpio ya, sengaja saya tidak taruh timestamp di readingan saya ini karena saya ingin kamu nonton kedua sesi video saya ini. Kalau tidak cocok di sesi couple, barangkali cocoknya di sesi single. Kalau tidak cocok di sesi single, barangkali cocoknya di sesi couple. Tapi kalau misalnya kamu ingin skip video readingan saya ini karena ngotot kayak bersikukuh kayak, ya udah skip aja sendiri, saya tidak bertanggung jawab apa-apa ya guys ya. Oke, lagi pula timestamp itu hanya akan saya taruh di pick a card reading aja ya. Semoga kamu bisa mengerti ya guys ya. Oke, kita masuk ke zodiak Scorpio yang single. Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Scorpio single in period April 2023. Bagaimana kisah perjalanan asmara zodiak Scorpio yang jomblo di periode bulan April tahun 2023? Thank you. Oke. Di sini ada kartu Two of Swords, berada di persimpangan jalan ya, untuk memutuskan mau ke arah mana ya di sini ya. Tapi arah mana itu kita masih belum tahu. Oke. Di sini ada kartu Nine of Swords. Ada kartu The Star. Ya, you need to heal ya, yourself ya. Kamu masih butuh untuk healing karena kamu masih juggling di sini ya. Ada Two of Pentacles dan ada kartu Ace of Pentacles ya. Ini adalah kesempatan baru, kenyamanan baru. Sebelum kamu mendapatkan kesempatan baru, kamu mesti settle ya. Settle down dulu diri kamu terlebih dahulu ya. Bila perlu, saat kamu healing, kamu disuruh untuk fokus terhadap materi dan finansial kamu terlebih dahulu, karena ada kartu Knight of Pentacles ya di sini ya guys ya. Kamu disuruh pelan-pelan aja, nggak perlu tergesa-gesa atau terburu-buru untuk mencari seorang pasangan terlebih dahulu, karena energi kamu di sini masih Two of Swords, masih kebingungan antara mau maju mencari seorang pasangan atau masih memilih mau jomblo sendirian terlebih dahulu ya. Kamu masih bingung kenapa ya.
Di sini masih ada rasa ketakutan di dalam diri kamu untuk menjalin sebuah hubungan, karena saya lihat di sini beberapa orang dari zodiak Scorpio ya, kayaknya mengalami trauma ya, rasa sakit hati yang berat. Kepercayaan kamu itu sempat dirusak oleh seseorang di masa lalu, guys. Dan itu parah ya. Dan ada kartu The Star, ini kan simbol dari healing kan, guys kan. Jadi mungkin kamu juga sadar ya, karena ini kartu kedua ini adalah kartu harapan ya, guys ya. Kamu juga berharap kalau kamu bisa healing atau melupakan kejadian di masa lalu dan mengembalikan rasa percaya diri kamu lagi kembali ya, guys ya. Dan di sini memang posisi kamu ini masih 2 Pentacles, 2 Sword ya di sini ya. Kamu masih juggling. Kalau berbicara soal masalah cinta, kamu masih antara mau dan tidak mau gitu kan. Kalau tidak mau, kamu merasa kesepian kan. Kamu mendambakan seorang kekasih, tapi ya, kalau untuk mencari seorang pasangan, kamu juga takut nanti kamu bisa disakiti lagi atau enggak. Nanti kepercayaan kamu itu bisa diperalat oleh pasangan atau tidak lagi. Masih ada trauma yang bermain di sini ya, guys ya. Kalau saya lihat ya, makanya masih juggling. Tapi saya lihat karena ada Ace of Pentacles dan Knight of Pentacles, ini apapun yang kamu lakukan di bulan April ini udah benar ya. Benarnya itu apa? Ace of Pentacles ya, kamu membuka peluang dan kesempatan untuk fokus kepada materi dan finansial kamu saja tanpa mau memikirkan yang namanya pacar-pacaran terlebih dahulu. Yang kamu mau pelan-pelan aja. Knight of Pentacles kan ini kesatria yang jalannya paling pelan kan, guys kan. Kamu maunya pelan-pelan aja, santai-santai aja. Kalau cocok ya udah lanjut. Kalau misalnya nggak cocok ya kamu juga nggak perlu sampai sakit hati juga kan. Kamu lebih kayak gimana ya, lebih condong energi kamu itu kan, kamu hanya mau berteman dengan orang-orang aja ya, guys ya. Kalau saya lihat di sini ya, kamu tetap membuka diri kamu, tapi bukan untuk pacaran dengan orang, guys. Tapi hanya untuk menambah koneksi pergaulan antara kamu dengan orang-orang, bersosial terlebih dahulu. Kalau cocok ya udah pelan-pelan aja kan, waktu kan masih panjang kan. Oke, pelan-pelan aja. Kalau misalnya cocok ya udah melangkah ke tahap yang selanjutnya. Kalau misalnya tidak cocok juga, kamu juga tidak perlu sampai ibaratnya sakit hati ya. Ngerti kan? Sampai merasa, apalagi sampai trauma yang bermain di sini, nggak perlu sampai kayak gitu, Scorpio. Jadi kalau untuk readingan kamu kali ini saya bisa setujui ya, saya bisa dukung aksi dan tindakan kamu ya, guys ya. Memang ini cara yang paling bijaksana yang kamu ambil, guys. Harus saya akuin. Karena memang masih ada struggling ya, struggling di sini ya, masih bingung, oleng-oleng kan, berada di persimpangan jalan antara mau maju atau mundur kan. Maju takut, mundur juga merasa kesepian kan. Mundur juga ya, kamu merasa juga mengharapkan juga seorang pasangan, tapi untuk mencari seorang pasangan kamu takut kayak gitu kan. Kejadian masa lalu itu terjadi kepada diri kamu lagi. Meskipun kalau saya bilang Nine of Swords ya, itu hanyalah permainan di dalam pikiran kamu aja ya, guys ya. Tapi ya saya tidak bisa menyalahkan kamu kan, guys kan. Namanya kita udah pernah disakitin. Ya pasti wajar kalau kita merasa ketakutan, karena kita tidak mau jatuh ke lubang yang sama lagi. Betul nggak? Nah kan, Scorpio ya. Tapi saya lihat untungnya kamu ya, Ace of Pentacles, kamu masih berusaha memberikan kesempatan kepada diri kamu untuk membuka diri kepada orang-orang, guys. Meskipun Knight of Pentacles ya, kamu pelan-pelan yakni ibaratnya hanya ingin berteman aja, jangan langsung pacaran terlebih dahulu. Memang itu udah jalan yang paling baik. Memang persimpangan jalan kamu inilah yang mesti kamu pilih ya. Kita lihat saran dan pesan untuk diri kamu zodiak Scorpio ya. Di sini ada kartu justice lah ya, keadilan. Tenang aja, keadilan itu bakalan datang kepada diri kamu ya. Kamu bakalan sembuh ya, guys ya, dari luka masa lalu, trauma di masa lalu. Zodiak yang terkoneksi di sini ada zodiak Libra lagi, Gemini. Ini ada zodiak Aquarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, dan zodiak Virgo ya. Oke, justice di sini ya. Jangan membuat keputusan di saat hati kamu itu masih dalam keadaan bimbang. Oke, tapi buatlah keputusan dikala hati kamu itu sudah mantap, supaya kamu jangan sampai 2 Pentacles dan 2 pedang ini lagi. Berada di persimpangan, maju tidak berani, mundur juga tidak berani. Jadi ibaratnya perkuat dulu lah ya keyakinan yang ada di dalam
diri kamu. Ngerti kan? Justice ya. Jangan pernah ragu-ragu di dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau memang ini adalah keputusan yang terbaik, jalani aja ya. Oke, sampai kamu udah merasa yakin justice ya, maka putuskan apa yang ingin kamu lakukan ke langkah yang berikutnya ke depannya. Ngerti kan, Scorpio? Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu zodiak Scorpio ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya ini mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya, oke? Dan dari awal sampai sekarang saya tidak mengatakan kalau readingan saya ini bisa resonate sepenuhnya ya untuk diri kamu ya. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau kepada orang-orang lakukan aja personal reading dengan diri saya, supaya energi yang kebaca langsung terfokus pada energi satu orang si penanya itu aja, bukan kepada energi banyak orang kayak gini. Lagi pula banyak sekali zodiak Scorpio di luaran sana dengan energi masalah yang berbeda-beda, nasib yang berbeda, takdir juga berbeda juga. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah Scorpio-nya diri kamu. Jangan keburu kamu baperin terlebih dahulu ya guys ya. Jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kamu. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.